Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal dari buku Wangsit Om Jero untuk persiapan SNBT tahun 2026 nanti. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah soal dari materi barisan aritmatika dan deret aritmatika, dan ini adalah part yang kedua ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part satunya, silahkan tonton terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, kita mulai dengan soal nomor 12. Di sini di nomor 12, hasil kali dari suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 105. Jika jumlah 3 suku pertama barisan tersebut adalah 15, maka selisih suku pertama dan suku ketiga adalah berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita coba tuliskan terlebih dahulu ya mengenai hasil kalinya. Yaitu berarti katanya U1 dikali U2 dikali U3 akan bernilai sama dengan 105. Kemudian kalau hasil jumlahnya U1 ditambah U2 ditambah U3 itu akan sama dengan 15. Nah, kita tahu dari barisan aritmatika itu kan rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B kan ya. Jadi kalau saya punya U1 maka 1 dikurangi 1 kan pasti 0. 0 dikali B berarti 0, maka U1 itu sama dengan A. Kemudian untuk U2 itu sama dengan A plus B ya. Ini dikali, sorry. Kemudian kalau U3 berarti A ditambah 2AB. Gini ya, sama dengan 105. Oke, yang ini kita hapus. Kemudian berarti kalau dari hasil penjumlahan juga sama ya, berarti di sini A ditambah A plus B ditambah dengan A plus 2B sama dengan 15. Kalau kita hitung di sini A ditambah A, otomatis A-nya ada 3, berarti 3A ditambah dengan B ditambah 2B, yaitu 3B. Maka nilainya sama dengan 15. Kita bagi dengan 3 ya teman-teman ya. Berarti A ditambah B-nya sama dengan 15 bagi 3, yaitu 5. Kemudian berarti kita bisa buat bentuknya menjadi A sama dengan 5 dikurangi B ya. Gitu. Atau kita bikin 5 dikurangi A aja ya, 5 dikurangin A. Nah, dari sini berarti tinggal kita lanjutkan ke proses berikutnya, di mana kita punya dari pernyataan 1 ya, yang perkalian. Itu kan bahwa A dikali dengan A plus B dikali dengan A plus 2B ya, sama dengan 105. Kalau teman-teman ini A plus B, ini kan sama dengan yang ini ya, A plus B sama dengan 5. Sehingga A plus B yang di sini kita ganti jadi A dikali 5 dikali A plus 2B. Gitu ya, sama dengan 105, sehingga kita kalikan A dikali A plus 2B. Itu sama dengan 105 dibagi 5, yaitu 21. Kalau sudah berarti tinggal kita kalikan aja teman-teman. A dikali A jadi A kuadrat. Kemudian di sini A dikali 2B maka jadi 2AB ya. Sama dengan 21. Nah, kita udah punya nilai B-nya itu sama dengan 5 min A, tinggal kita substitusikan saja. Berarti A kuadrat ditambah 2A dikali dengan 5 dikurangin A, dikurangi 21 sama dengan 0. A kuadrat, kemudian kita kalikan 2A dikali 5, jadi 10A. 2A dikali min A sama dengan min 2A kuadrat ya. Berarti kita tuliskan tadi ini jadi 10A dikurangi 2A kuadrat dikurangi 21 sama dengan 0. Tinggal kita hitung jadinya A kuadrat dikurangi 2 kuadrat jadi negatif A kuadrat ditambah 10A dikurangi 21 sama dengan 0 ya. Kita bagi dengan negatif 1 jadi A kuadrat dikurangi 10A ditambah 21 sama dengan 0. Kita faktorkan teman-teman ya. Itu berarti A min 7 dan A min 3 ya.
Berarti A-nya akan sama dengan 7 atau A-nya sama dengan 3, teman-teman. Ini kita pilih yang mana aja, ini pasti hasilnya sama. Sehingga kalau A itu kan barisan pertama, otomatis kita tinggal cari U ketiganya aja. U ketiga itu berarti misalkan A ditambah 2B. Wait, bentar. Berarti kita perlu nyari B-nya dulu sebentar ya. Kita nyari B-nya dulu. Berarti kalau A-nya sama dengan 7, maka nilai B-nya sama dengan B itu kan 5 min A ya, yang ini. Sehingga 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Atau kalau A-nya sama dengan 3, maka B-nya akan sama dengan 5 dikurangi 3 ya, sama dengan 2. Maka berarti kalau kayak gini, kita akan punya barisannya tuh modelannya ada 2 ya. Ada yang positif sama negatif. Berarti kalau A-nya sama dengan 7, maka barisannya tuh U1, U2, dan U3-nya itu akan mulainya kayak gini nih. Berarti 7 dikurangi 2 jadi 5, kurangi 2 jadi 3. Kalau A-nya sama dengan 3, maka U1, U2, dan U3-nya mulai dari 3 tambah 2, yaitu berarti 5 dan 7. Maka sebetulnya kalau misalkan yang dicari adalah selisih dari U3 dan U1, maka tinggal kita cari aja. Bebasnya mau pakai yang mana aja. Berarti misalkan 7 dikurangi 3, maka nilai pasti sama dengan 4. Kita kasih tanda mutlak ya. Jawabannya berarti 4. Jawabannya B ya. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami untuk nomor 12 ini. Kita lanjut ke nomor 13. Suku tengah dari suatu barisan adalah 23. Jika suku terakhirnya adalah 43, suku ketiganya 13, maka banyak suku barisan tersebut adalah berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa mulai dari UT sama dengan suku tengah itu kan rumusnya sama dengan UT sama dengan A ditambah UN ya, suku terakhir, dibagi dengan 2 kan teman-teman ya. Sehingga UT-nya dalam hal ini di soal adalah 23. Dan di sini suku terakhirnya kita hanya tulis ulang, suku terakhir berarti 43 dibagi dengan 2. Sehingga kita bisa punya 23 dikurangi 43 dibagi dengan 2 dikali dengan 2 ya. Sama dengan sorry, salah ini. Harusnya dikali dengan 2 dulu. Berarti 23 kali 2, 46. Sama dengan A ditambah 43. Sehingga nilai A-nya sama dengan 46 dikurangi 43. Jadi nilai A-nya sama dengan 3. Kemudian yang dicarikan nilai N-nya. Kita bisa manfaatkan nilai U3 dulu. U3 itu kan A ditambah 2B ya. A-nya di sini 3 tambah 2 kali B. Kita cari B-nya dulu. U3-nya di soal udah ada yaitu 13. Sehingga 13 dikurangi 3 sama dengan 2B. Maka nilai B-nya sama dengan 13 kurangi 3, 10 ya. Bagi 2, maka B-nya sama dengan 5 teman-teman. Sehingga untuk mencari nilai N-nya kita bisa pakai rumus UN aja. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Berarti kita UN-nya kita pakai suku terakhirnya yaitu 43. Ini A, kemudian ditambah A-nya kita ganti ya. A-nya udah ada yaitu 3. Ditambah dengan N-1 dikali B. B-nya yaitu 5. Sehingga 43 dikurangi 3, kita bagi dengan 5. Nilainya sama dengan N-1. Jadi 43 kurangi 3 kan 40, bagi 5, 8 ya. Sama dengan N-1, maka N-nya sama dengan 8 tambah 1. Which is nilai sama dengan 9. Jawabannya berarti yang C ya. Gitu teman-teman, paham nggak kira-kira? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal 14. Misalkan UK dan SQ berturut-turut menyatakan suku ke K dan jumlah K suku pertama suatu barisan aritmatika. Jika U2, U4, U6 ditambahkan sampai dengan U12 nilai sama dengan 72, maka nilai dari S13-nya berapa? Oke, kita mulai dari penjumlahan antara U2 tambah U4
U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah U8 ditambah U10 ditambah dengan U12. Itu kan nilainya sama dengan 72. Kita ubah ya, U2 itu sama dengan A plus B. Ini jadinya A plus 3B ditambah dengan A plus 5B. Dan seterusnya sampai dengan A plus 11B. Sama dengan 72. Tinggal kita hitung di sini A-nya berarti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jadi 6A ditambah dengan, berarti di sini B-nya itu ada B ditambah 3B ditambah 5B sampai dengan 11B kan ya. Sehingga ini kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11, yaitu berarti 36 ya. Berarti di sini dapat 36B sama dengan 72. Kita bagi 6 ya, jadi A ditambah 6B sama dengan 12. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya A tambah 6B itu merupakan U ke-7 ya, maka U7-nya sama dengan 12. Gitu teman-teman. Sampai situ aman dulu nggak? Nah, kalau sudah berarti coba kita jabarkan untuk mencari S13-nya ya. S13 itu kan merupakan penjumlahan dari U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan U13. Ya kan ya? Nah, kemudian kita bisa pisah teman-teman. Kita bisa pisahkan antara yang U2, U1 ditambah U3 tambah U5 ditambah seterusnya sampai dengan U13 ditambah dengan U2 ditambah U4 ditambah seterusnya sampai dengan U12. Kita bisa ya, yang indeksnya ganjil sama yang genap. Nah, yang belakang itu kan kalau kita lihat ini kan udah ada nilainya dari soal ya. Nilainya sama dengan 72. Maka kita langsung ganti aja ini 72. Kemudian kita jabarkan yang dari U1 sampai 13 itu berarti U1 kan A, U3 tuh A plus 2B. Kemudian U3 sampai dengan U13 tuh A ditambah 12B. Ya. Maka di sini A-nya akan ada 7 ya. Berarti A sampai dengan ke 13, maka ada 7. A ditambah 2B tambah 4B tambah 6B sampai dengan 12, maka nilainya sama dengan 42B ya. Gitu teman-teman. Ditambah 72, jangan lupa ya. Nah, di sini 7 dan 42 itu kelipatan yang kita keluarkan 7-nya. Jadi nanti 7 dikali A plus 6B ya, ditambah 72. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ingat lagi, ini A plus 6B itu sama dengan U7, sama dengan 12 ya. Berarti kita bisa tuliskan 7 dikali U7 ditambah 12. Maka 7 dikali 7 dikali 12 ditambah 72 ya. Ini harusnya 72, sorry. Gitu. Jadi 7 kali 12 adalah 84 ditambah 72. Maka nilainya sama dengan 156. Jawabannya berarti yang C. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Diketahui 3 bilangan membentuk barisan aritmatika dengan perbandingan antara suku kedua dan suku pertamanya adalah 2:1. Jika jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 18, maka suku ketiganya berapa? Oke, berarti kita bisa mulai dari perbandingan antara U2 dan U1. U2 dibagi U1 ya, boleh kayak gini nulisnya. Sama dengan 2:1. U2 itu kan dalam bentuk aritmatika, maka jadi A plus B dibagi A untuk U1-nya sama dengan 2/1. Kita kali silang aja ya. Berarti A plus B kali 1 A plus B, 2 dikali A jadi 2A. Sehingga B sama dengan 2A dikurangi A jadinya A. Gitu. Kemudian hasil jumlahnya katanya hasilnya 18, maka U1 ditambah U2 ditambah U3-nya sama dengan
18. Jadi kalau kita hitung berarti di sini ya U3-nya bisa kita langsung tulis ya. U3 sama dengan yang dicarikan U3 soalnya ya. 18 dikurangi U2 dikurangi U1. Sehingga 18 U2 itu A plus B ya. Kita kasih kurung. Kemudian dikurangin A. Jadi kita tulis jadinya 18 dikurangin A dikurangi B dikurangin A. Jadinya 18 dikurangi negatif 2A dikurangi B. Kita ingat bahwa A itu sama dengan B, maka 18 dikurangi 2 B dikurangi B, sehingga 18 dikurangi 3B. Ini adalah U3-nya. Berarti kita butuh nilai B-nya aja, teman-teman. Ya. Nah, untuk mencari nilai B-nya, kita bisa manfaatin apa ya? Oh, yang ini aja berarti ya. Kita jabarin lagi ya. Kita jabarkan tadi A ditambah A plus B ditambah A plus 2B sama dengan 18, sehingga ini berarti ada 3A ditambah 3B sama dengan 18 ya. Kita bagi dengan 3, berarti A plus B sama dengan 6. Ingat bahwa A sama dengan B, maka B ditambah B sama dengan 6, maka 2B sama dengan 6. B-nya sama dengan 3, teman-teman. Kita bisa langsung pakai ke soal yang kita udah jabarkan tadi. Maka U3-nya sama dengan 18 dikurangi 3 dikali 3 ya. Maka sama dengan 18 dikurangi 9, maka nilainya sama dengan 9. Jawabannya berarti yang D. Gitu? Oke, kita lanjut di soal nomor 16. Diketahui barisan aritmatika dengan suku-suku positif memiliki beda 5. Jika hasil bagi suku ketiga oleh suku pertamanya adalah bilangan asli yang lebih kecil daripada 3, maka suku ke-10 barisan tersebut adalah berapa? Berarti kita bisa mulai dari U3 dibagi dengan U1, itu nilainya kurang dari 3 ya. Sehingga U3 itu jadi A plus 2B, U1-nya sama dengan A kurang dari 3, jadi A ditambah 2B kurang dari 3A. Gitu ya. Kemudian katanya nilai B-nya sama dengan 5, maka kita bisa langsung substitusikan. Jadi A ditambah 2 dikali 5 kurang dari 3A. Jadi A ditambah 10 kurang dari 3A. Jadi 10 kurang dari 3A dikurangi A, jadi 2. Sehingga 10 bagi 2, 5 ya. 5 kurang dari A. Jadi A-nya lebih dari 5, maka coba kita langsung pilih. Pilih A sama dengan 10 yang sekalian aja ya. Sehingga kita bisa dapatkan U3 dibagi U1 sama dengan A ditambah 2B dibagi A ya. Jadinya A-nya kan 10, berarti 10 ditambah 2 dikali B. B-nya 5 dari soal, dibagi dengan 10. Sehingga kita punya 10 tambah 10 dibagi 10 sama dengan 2. Dan 2 itu kurang dari 3 ya. Sehingga ini memenuhi. Maka kita ambil P-nya sama dengan A-nya sama dengan 10. Jadi U10-nya sama dengan A ditambah 9B. Jadi 10 ditambah 9 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 45, teman-teman. Maka nilainya sama dengan 55. U10-nya jawabannya berarti yang C. Gitu ya. Oke. Silakan boleh dipahami dulu ya, teman-teman ya. Kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Diberikan barisan aritmatika A1, A2 sampai dengan seterusnya dengan A7 sama dengan 2. Jika A3 tambah A4 sama dengan 3, maka nilai A1 tambah A2 sampai dengan A7 adalah berapa? Oke, karena yang ditanyakan adalah A1 tambah A2 sampai A7, maka yang sebetulnya ditanyakan adalah S7-nya ya. Nah, untuk mencari S7 itu kita butuh kan S7 sama dengan N dibagi 2, berarti 7 bagi 2 ya. Berarti 7 dibagi 2 dikali dengan A ditambah U7, teman-teman. Nah, di sini berarti yang dibutuhkan itu adalah nilai A terlebih dahulu. Maka kita coba mulai dari yang pertama ya. Maka katanya A7-nya itu sama dengan 2. A7 itu kan suku ke-7, maka sama aja U7 ya. Maka jadinya
A7-nya itu sama dengan A ditambah 6B. Ini sama dengan 2 ya maksudnya. Nah, kemudian A3 ditambah A4 itu sama dengan 3. Sehingga kita bisa jabarkan jadi 3 sama dengan A3 itu A tambah 2B, A4 itu sama dengan A tambah 3B kan ya. Sehingga kita dapatkan di sininya pernyataannya itu jadi 2A ditambah 5B. Ini persamaan satu, ini persamaan yang kedua. Kita cara biasa aja ya, kita eliminasikan persamaan 1 dan 2-nya. Yaitu A plus 6B sama dengan 2. Yang satunya berarti 2A plus 5B sama dengan 3. Oke, berarti tinggal kita kalikan dengan 2 ya bagian atasnya. Sebetulnya berarti kita kalikan atasnya kali 5, bawahnya kali 6 aja ya. Karena kita butuh A-nya sebetulnya. Sehingga kita akan dapat 5 kali A jadi 5A. Kemudian di sini berarti 30B sama dengan 10. Yang ininya berarti 12A tambah 30B sama dengan 18 ya. Kita kurangi dari bawah ke atas saja. 12 dikurangi 5 jadi 7A. Yang ininya kan habis teman-teman ya. Sehingga berikutnya 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Maka A-nya sama dengan 8/7. Ini pecahan ya. Tapi harusnya sih nggak masalah ya. Oke, tinggal kita masukin ke rumus S7 yang kita punya tadi. Berarti S7 sama dengan 7/2 dikali dengan A-nya 8/7. Ditambah U7. Dalam hal ini U7-nya adalah 2. Maka kita samakan dulu aja penyebutnya di bagian kanannya. Caranya 7 dikali 2 aja teman-teman. 7 kali 2 itu 14 tambah 8 jadi sama dengan 22 ya. Per 7. Sama-sama 7 kita bisa langsung cancel. Coret maksudnya. Jadi nanti 22 dibagi dengan 2 sama dengan 11 ya. Jawabannya berarti yang E ya. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Untuk nomor 17 ini kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18, jika 1173 merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar adalah kita tahu di sini bentuknya barisan aritmatika dengan kondisi A-nya atau suku pertamanya adalah 11, suku kedua atau selisihnya bedanya itu sama dengan 7 dikurangi 11 berapa ya? Negatif 4 ya. Gitu, berarti coba kita cek yang pertama. Yang pertama kita akan cari hasil kali dari suku kelima dan suku ke-7. Berarti U5 dikali dengan U7. Maka kita bisa langsungkan aja ya. Berarti U5 itu kan A ditambah 4B dikali dengan A ditambah 6B ya. Kita substitusikan nilai A dan B-nya. Berarti 11 ditambah 4 dikali negatif 4. Kemudian dikali dengan 11 ditambah dengan 6 dikali negatif 4. Gitu, ini berarti 11 dikurangi 16 ya. 4 kali 4 kan 16. Kemudian dikali 11 dikurangi 6 kali 4, 24. Sehingga kita punya, ini 11 kurangi 16 itu negatif 5. Dan 11 dikurangi 14 itu sama dengan negatif 13. Maka nilainya sama dengan 13 kali 5 itu berapa ya? 13 kali 5 otomatis 65 teman-teman ya. 65 itu lebih dari 60 ya. Ini betul berarti pernyataan 1. Kemudian kita lanjut di pernyataan yang kedua. Suku ke-10 sama dengan suku ke-5 sama dengan 5 kali suku ke-5. Oke, berarti di sini kita nyari suku ke-10 aja. Suku ke-10 itu berarti A ditambah 9B ya. Berarti 11 ditambah 9 dikali negatif 4. Maka jadi 11 dikurangi 36 teman-teman. Maka negatif 25 ya. Ini U10-nya. Dan kita udah punya nilai dari U5-nya. U5 tuh yang ini nih. Sama dengan 5, negatif 5. U5-nya sama dengan negatif 5. Otomatis U10 benar ya. 5 kali dari negatif 5. Jadi pernyataan kedua juga betul.
Ini betul, ini betul. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Katanya jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil. Di pernyataan ketiga udah otomatis langsung kita jawab benar aja ya. Kenapa gitu? Karena dia barisannya udah jelas dari awal, udah ganjil terus teman-teman. Jadi otomatis akan selalu ganjil nih. Untuk terutama untuk barisan yang pertama gitu kan. Jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil. Karena dia kan bentuknya sukunya udah ganjil, maka 5 suku barisan berurutan juga selalu ganjil. Ini pasti benar. Kemudian pernyataan yang terakhir, jumlah 6 suku pertama merupakan kelipatan 6. Berarti kalau jumlah 6 suku pertama, ini nomor yang bagian ketiga udah paham belum teman-teman? Ini kan kalau kita jabarkan kan bilangannya kan ganjil, 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 ganjil. Ini bilangan ganjil ditambah sebanyak 5 kali. 5 kali kan ganjil, maka akan ganjil lagi teman-teman. Gitu loh maksudnya. Ya, kecuali kalau bilangan ganjil ditambahkan sebanyak 4 kali, maka jadinya genap. Karena ditambahkan sebanyak genap kali. Kalau ditambahkan sebanyak 5 kali, karena kan 5 kali kan 5 kan ganjil, maka otomatis ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah ganjil, maka hasilnya ganjil. Gitu maksudnya ya. Oke, berarti di nomor yang keempat itu kita harus cari nilai suku 6-nya. Berarti kita gunakan S6 aja ya. S6 itu rumusnya sama dengan N per 2 dikali dengan 2A tambah N-1 dikali B ya. Dalam hal ini adalah N-nya 6, 6 bagi 2 dikali dengan 2 kali A, A-nya 11, tambah berarti 6 dikurangi 1, 5, dikali B. B-nya negatif 4. Sama dengan ini 3, 6 bagi 2, 3 ya. Ini 22 dikurangi 20. Maka hasilnya adalah 3 dikali dengan 22 kurangi 20 sama dengan 2. Hasilnya adalah 6. 6 itu bukan kelipatan 4, sehingga ini salah ya. Jadi yang tepat di nomor 18 itu hanya poin 1, 2, dan 3. Jawabannya berarti yang A. Begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 12, 18, 24 merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar adalah, lagi ya, ini serupa dengan yang tadi, kita harus gunakan informasinya terlebih dahulu mengenai A. A-nya berarti di sini ada 12. B-nya berarti 12 ke 18 itu 6 ya. Maka kita bisa mulai dengan mencari nilai UN-nya dulu deh. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B ya. Maka kita coba substitusikan nilai dari A dan B-nya. Berarti ini 12 ditambah, berarti N-1 dikali B. B-nya 6 ya. Sehingga jadi 12 tambah 6. N dikurangin 6. Maka UN-nya sama dengan 6N dikurangin N. 6N tambah N. Dikurangin ya. Karena 12 dikurangin 6. Betul ya, ditambah 12 kurangi 6 kan 6 ya. Oke, berarti UN-nya adalah 6N plus N. Berarti kalau kita cek pernyataan 1 itu kan katanya meminta suku ke-9 lebih dari 60. Maka kita berarti tinggal cek U9 itu berarti U9 sama dengan 6 dikali 9 ditambah 6 gitu aja ya. Berarti 6 kali 9 itu 54 ditambah 6, maka nilainya sama dengan 60. Ini tidak lebih dari 60. Ini malah nilainya lebih dari sama dengan 60. Berarti ini salah. Ini sih betul ya, pernyataan 1 yang salah ya. Oke deh. Kemudian lanjut pernyataan kedua, tidak ada suku yang sama dengan 8 kali suatu suku lainnya. Untuk mengecek pernyataan ini berarti coba kita buatkan sebuah suku UN aja ya. Berarti misalkan UM sama dengan apakah 8 kali UN gitu ya. Maka UM-nya kita jadikan 6M, kita pakai rumus aja. Kita ganti indeksnya, yang tadi N kita ganti jadi M gitu. Jadi 6N tambah 6 sama dengan 8 dikali 6N tambah 6. Ini sama-sama bisa dibagi 6 teman-teman ya. Kanan kirinya. Berarti akan kita dapatkan M plus 1 sama dengan 8 dikali N plus 1. Tinggal kita hitung, berarti ini 8N plus 8. Ini berarti M plus 1. Sehingga kita akan punya nilai M-nya sama dengan 8N tambah 8 dikurangi 1. Maka ini 8N ditambah 7. Misalkan M-nya sama dengan 1.
maka N-nya sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, maka M-nya sama dengan 8 kali 1 tambah 7, maka ini sama dengan 15 ya, berarti M-nya sama dengan 15. Sehingga kalau kayak gini, berarti kita akan dapatkan informasi mengenai U1 itu sama dengan U15, teman-teman. Sama dengan U15. Oh, maksudnya U1 itu sama dengan 8 kalinya U15. Coba ya kita cek ya, U1 itu nilainya berapa? U1 itu kan nilainya sama dengan 12. Nah, U15 itu sama dengan 6 dikali 15 ditambah dengan 6 ya. 6 dikali 15 itu 90. Ditambah 6 jadi 96. Ini U15-nya. Sehingga 96 itu kan 8 kalinya 12 ya. Berarti U15 benar ya. Sama saja dengan 8 dikali 12. Ya, itu sama dengan 96. Berarti pernyataan kedua jadi salah juga. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. 2 kali suku ke-7 lebih besar daripada suku ke-15. Berarti 2U7. Maka tinggal 2 dikali dengan 6. Dikali 7 tambah 6 ya. Maka jadi 2 dikali 42 tambah 6. Jadinya ini berarti 2 dikali 48, 96 juga ya. Ini 2 kali U7-nya. Kemudian U15 kan kita udah tahu ya nilai 96, maka ini pernyataan ketiga salah, harusnya sama, bukan lebih besar. Kemudian pernyataan yang terakhir, ada suku yang sama dengan jumlah 15 suku pertama. Jumlah 15 suku pertama berarti S15 ya maksudnya ya. Berarti coba ya kita cek S15-nya sama dengan berarti 15 per 2 kali 2A, 2 dikali 12 ditambah N-1, N-nya 15 kurangi 1 berarti 14 dikali B-nya 6 ya. Sehingga berarti 15 per 2 kita dikali dengan 24 ditambah dengan 14 kali 6, 84. Sehingga kita punya 15 per 2 dikali dengan 108, teman-teman. 108 bisa dibagi dengan 2 ya, nilainya sama dengan 54. Berarti 15 dikali dengan 54, sehingga nilainya sama dengan 810. Sehingga tinggal kita cek apakah ada suku yang sama dengan jumlah 15 suku pertama. Berarti kita cari aja. UN sama dengan 6N plus 6, berarti UN-nya 810. Di 6N plus 6, berarti 810 dikurangi 6. 804 sama dengan 6N. Maka N-nya sama dengan 804 dibagi 6. Kan nilainya sama dengan 134 ya. Oh, ada teman-teman. Berarti ada nilai N yang jumlahnya sama dengan 15 suku pertama. Berarti ini betul pernyataan keempat. Sehingga pernyataan yang tepat hanya ada satu, yaitu di nomor yang 4. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika diketahui jumlah suku ketiga dan suku ke-6 barisan aritmatika adalah suku ke-10, perbandingan antara jumlah 4 suku pertama dan jumlah 11 suku pertama itu berapa? Oke, berarti kita coba jabarkan dulu ya mengenai U3 ditambah U6 ini sendiri. Yaitu U3 ditambah U6 itu sama dengan U10 ya. Maka jadinya A ditambah 2B ditambah A ditambah 5B sama dengan U10. U10 itu sama dengan A ditambah 9B. Gitu ya. Sehingga jadinya 2A ditambah 7B sama dengan A plus 9B. Sehingga 2A dikurangi A jadi A, 9 kurangi 7 jadi 2B. Sehingga A sama dengan 2B. Yang ditanyakan adalah S4 dan S11. Maka kita langsung bandingkan aja. S4 dibagi S11. Ini teman-teman saya nggak akan jelaskan ulang mengenai rumus-rumusnya ya. Jadi teman-teman harus paham dulu mengenai konsep dari barisan aritmatika itu sendiri. Saya lanjutkan ya. Di sini untuk mencari S4 berarti kita gunakan rumus, yaitu berarti 4 dibagi 2 dikali dengan 2 dikali A.
ditambah N-1, N-nya berarti 4, 4 dikurangi 1, 3, dikali B, berarti 3B gini ya. Dibagi dengan, di sini 11 per 2, dikali dengan 2A juga. Di sini 11 kurangi 1, 10B, gitu. Kalau sudah, kita ganti nilai A-nya dengan 2B ya. Jadinya nanti di sini 4 per 2. Ini nggak usah diapa-apain teman-teman ya. Atau kalau mau dicoret juga boleh. Di sini kan sama-sama 2 di bawahnya. Maka nanti teman-teman tulisnya tinggal 4 per 11 saja. Di sini 4 gitu ya. 11. Sehingga kita bisa punya 2 dikali A, A-nya jadi 2B, ditambah 3B ya. Ini berarti 2 dikali 2B tambah 10B. Oke, tinggal kita hitung, berarti 4. 2 kali 2B berarti 4B, ditambah 3B, dibagi dengan 11 dikali dengan 2 dikali 2B berarti 4B, ditambah 10B. Sehingga kita bisa langsung hitung saja, yaitu berarti 4 dikali 7B, dibagi dengan 11, dikali dengan 14B. Ini 7B sama 14B kan kelipatan ya, otomatis jadi 1/2. Sehingga kita bisa tuliskan 4 per 11 dikali, kita gabung aja. Jadi nanti 4 per 11 dikali 2 gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan 4 kan bisa dibagi dengan 2. Sehingga ini hasilnya 2 ya, berarti 2 per 11. Jawabannya berarti yang B ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal 21. Diketahui perbandingan suku ke-4 dan suku ke-9 baris aritmatika adalah 1:2. Berarti U4 dibagi U9 sama dengan 1/2. Ini kayaknya modalnya mirip kayak di nomor 20 ya. Tapi di sini model pertamanya ini disampaikan dengan bentuk perbandingan. Jadi sini A plus 3B dan A plus 8B sama dengan 1/2. Kita kali silang ya. Jadi 2 dikali A plus 3B berarti 2 dikali A 2A dikali 3B jadi 6B sama dengan A ditambah 8B. Jadinya 2A dikurangi AA, 8 dikurangi 6 jadi 2B. A-nya sama dengan 2B lagi. Nah, caranya serupa teman-teman ya, kayak tadi. Maka kita coba buatkan di sebelah kanan aja di sini ya. Berarti S berapa yang ditanya? S3 ya. S3 dibagi dengan S7. Sehingga kita bisa punya 3/2 dikali dengan 2A ditambah N-nya berarti 3 kurang 1, 2B. Dibagi dengan cara yang serupa ya, berarti 7/2. Kemudian di sini 2A ditambah 6B. Nah, sini sama-sama 2 lagi, kita bisa coret ya. Jadi nanti akan kita tulis 3/2, kemudian 2A-nya kita langsung ganti dengan 2B. A-nya kita ganti 2B, jadi 2B lagi di sini ya. Kemudian 2 dikali A-nya 2B ditambah dengan 6B. Oke, tinggal kita hitung, berarti di sini 3/2. Ini kan kalau kita kalikan jadi tadi 4 ya, tambah 2, 6B. Kemudian di sini 2 kali 2, 4B tambah 6B jadi 10B. Oke, tinggal kita selesaikan. Di sini 3/2 dikali 6B sama B-nya kita sederhanakan aja jadi berapa nih? 3/5 kali ya. Gitu, jadinya 9/10 teman-teman. Wait. Ininya bukan 2 teman-teman, harusnya 7. Pantesan. Nih, ganti ya. Oke, jadi kita tuliskan 7 di sini. 7. Sehingga jadinya bukan 10 tapi 35. 9/35. Ada nggak kira-kira? Ada ya, jawabannya berarti yang D. Oke, kita lanjut ke soal 22. Perbandingan jumlah 9 suku pertama dengan jumlah 6 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 3:1, maka perbandingan nilai dari suku ke-9 dan suku ke-6 berapa? Nah, kali ini kebalik ya, yang diketahui itu adalah jumlah barisannya, jumlah suku-sukunya, kemudian yang ditanyakan tuh sukunya.
Maka kita coba tuliskan terlebih dahulu saja. Di nomor 22 ini kita punya S9 dibagi dengan S6 sama dengan 3:1 katanya. Nah, kita tahu bahwa rumus S9 itu berarti 9/2 dikali dengan 2A ya. Ditambah N-1 berarti N-nya 9 kurang 1, 8B. Dibagi dengan si S6. S6-nya itu berarti 6/2 ya. 6/2 ini berarti 2A ditambah 6 kurang 1, 5 kali B. Sama dengan 3:1. Ini kita bisa sederhanakan, kita bisa bagi 2 bagi 2-nya habis. Maka akan dapat 9/2A tambah 8B. Dan ini adalah 6 dikali 2A ditambah 5B. Sama dengan 3:1. Ya. Kemudian berarti kita tinggal, ini 9 sama 6 kita sederhanakan aja teman-teman ya. Kita bagi dengan berapa ya? 3 kali ya. 9 bagi 3 itu 3, 6 bagi 3, 2 ya. Nah, di sini berarti bisa dicoret nih. Antara 6 dan 3 dan 3-nya habis. Sehingga kita akan punya 2A tambah 8B sama dengan 2 dikali 2A tambah 5B. Kita kali silang. Maka jadinya 2A plus 8B sama dengan 4A ditambah 10B. Maka kita bisa punya 4A dikurangi 2A jadi 2A. 8B dikurangi 10B sama dengan negatif 2B. Sehingga A-nya sama dengan negatif B. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah U9 dibagi dengan U6. Maka kita bisa tulis A ditambah 9 kurangi 1 itu 8 ya. 8B dibagi dengan A ditambah 5B. A-nya kita ganti dengan negatif B aja ya. Berarti negatif B tambah 8B dibagi dengan negatif B tambah 5B. Jadinya 7B per 4B ya. Per 4B. Sama-sama B, maka kita bisa coret. Maka 7 bagi 4 sama dengan 7/4. Jawabannya berarti yang C ada ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 23. Barisan Y-3, 1, 6 merupakan barisan aritmatika, nilai Y-nya berapa? Oke, nomor 23 kayaknya mudah ya. Kita bisa manfaatkan sifat dari barisan aritmatika. Katanya kan kalau U1 sama dikurangi U2 dikurangi U1, nilainya akan sama dengan U3 dikurangi U2. Maka kita bisa tuliskan U2 tambah U2. Itu berarti 2U2 sama dengan U3 ditambah U1 ya. Dalam hal ini U2-nya sama dengan 1, sama dengan U3-nya 6, dan U1-nya sama dengan Y-3. Jadi 2 sama dengan 6 dikurangi 3, tambah Y. Maka Y-nya sama dengan 2 dikurangi 3. Y-nya sama dengan negatif 1. Jawabannya berarti yang D. Oke, gitu. Kita lanjut di nomor 24. Di nomor 24 masih lanjutan dari nomor 23. Katanya mediannya dari 20 suku pertama itu berapa? Median itu berarti suku tengah atau UT. UT itu bisa didapatkan dari 20 suku pertama itu berarti A ditambah U20 dibagi dengan 2. Gitu teman-teman. Nah, kita bisa jabarin aja berarti A ditambah U20-nya kan berarti A ditambah 19B ya, dibagi dengan 2. Berarti A tambah A jadi 2A tambah 19B dibagi dengan 2. Nah, di soal itu kan kita udah tahu ya, bentuknya kan begini, 1/6. Otomatis A-nya, Y-nya kan negatif 1, maka di sini kan Y-3 itu sama dengan A, yang mana A-nya berarti sama dengan negatif 4. A-nya negatif 4, berarti B-nya 5 ya. Maka kita bisa tuliskan 2 dikali negatif 4 ditambah 19 kali 5 dibagi dengan 2. 2 kali negatif 4 itu negatif 8 ditambah 95 dibagi 2 berarti 80 berapa ini? 7 ya. Ya, 87 bagi 2. Maka nilainya sama dengan 43,5 ya. Berarti jawabannya adalah yang C teman-teman. Oke, gitu teman-teman untuk nomor 24.
Kira-kira ada yang masih bingung? Saya harap nggak ada yang bingung ya. Kita lanjut ke soal nomor 25. Barisan 4K20 merupakan barisan aritmatika berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar. Oke, kalau kita cek dari soalnya, di sini kan 4K20 berarti kita bisa manfaatkan pernyataan yang ini kayak tadi ya. 2U2 sama dengan U3 tambah U1. Berarti 2U2 sama dengan U3 ditambah U1. U2-nya dalam hal ini adalah K, maka 2K sama dengan 20 tambah 4. Maka 2K sama dengan 24, K-nya berarti sama dengan 12. Oke, berarti kalau K-nya 12, sehingga kita bisa punya barisannya itu berarti 4, 12, dan 20, dan seterusnya ya. Sehingga kita bisa simpulkan A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 8. Nah, dari sini kita bisa dapatkan UN-nya. UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B, seperti biasa ya. Kita coba substitusikan nilai A-nya 4 tambah N-1 dikali B, B-nya 8. Sehingga 4 ditambah 8N kurangi 8, maka nilai UN-nya sama dengan 8N-4 ya. Oke, berarti tinggal kita cek pernyataan yang pertama. Katanya setiap suku barisan positif, betul ya? Karena kita mulai dari barisan positif dengan K-nya, dengan bedanya jika positif, maka jawabannya pasti positif terus barisannya. Kita teman-teman ya, pernyataan 1 oke. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jumlah setiap dua suku barisan habis dibagi 8. Berarti coba kita misalkan aja, misalkan saya punya UK ditambah UM lah ya. Sehingga UK itu jadi 8K min 4 ditambah UM, UM berarti 8M min 4 juga, sehingga kita punya 8K ditambah 8M dikurangi 16. Coba kita keluarkan angka 8-nya, berarti K min M dikurangi 2 ya. Nah, ini 8 dikali sekian, maka pasti otomatis dia merupakan kelipatan 8 atau habis dibagi 8. Berarti ini betul pernyataan kedua. Kemudian pernyataan yang ketiga, 100 bukan suku barisan. Kita cek ya. Berarti UN sama dengan 8N min 4. Berarti UN-nya sama dengan 100. Jadi 8N dikurangi 4 sama dengan 100. 8N sama dengan 100 tambah 4. Sama dengan 104. Sehingga N-nya sama dengan 104 bagi 8. Maka N-nya ini nggak bulat ya. Maka pasti ini tidak mungkin. Berarti betul juga. Karena jawabannya tidak bulat. Karena N kan harusnya bulat ya. Kemudian pernyataan yang keempat. Terdapat dua suku barisan dengan selisih 20. Berarti coba kita kayak tadi lagi ya. UK misalkan dikurangi UM sama dengan 20. UK-nya itu 8K ditambah dengan 4 dikurangi dengan 8M dikurangi 4 sama dengan 20. Sehingga 8K dikurangi 8M ditambah 16 sama dengan 20 ya. Wait, salah, ini harusnya ditambah ya. Ini harusnya ditambah sehingga 4-nya habis teman-teman. 8K dikurangi 8M sama dengan 20, sehingga K dikurangin M-nya harus sama dengan 20 dibagi 8. Ini berarti salah ya. Harusnya di sini K dikurangin M-nya harusnya bulat juga. Maka ini salah. Sehingga pernyataan yang betul hanya ada 2 apa 3 ini. Wait, di sini ada yang salah kayaknya teman-teman. Ini 104 dibagi 8 tuh bisa loh. Ini nilainya sama dengan 13. Harusnya ini berarti salah ya, karena ternyata ada. Sehingga jawaban yang tepat hanya ada 2 teman-teman ya. Di poin 1 dan poin 2, berarti jawabannya jadi yang C aja ya. Gitu, saya salah lihat ini. Oke, kita lanjut di soal terakhir ya, untuk bab barisan aritmatika.
Di soal 26 ini, barisan aritmatika U1, U2 sampai dengan seterusnya memiliki beda sama dengan negatif 3. Apakah U1, U2 ditambah sampai dengan 225 itu lebih dari 225? Berarti kita coba tuliskan terlebih dahulu mengenai U1 tambah U2 ditambah U3 sampai dengan U225. Ini sebetulnya sama saja dengan S25 teman-teman ya. S225 maksudnya. S225. Sehingga kalau kayak gini maka sama saja kali kita akan mencari nilai dari 225 dibagi 2 dikali dengan 2A ditambah N-nya min 1 berarti 224 dikali BB-nya di soal udah ada yaitu negatif 3. Gitu ya. Apakah lebih dari 225? Kita geser sedikit ya. Ternyata nggak muat. Lebih dari 225. Maka kita bisa tuliskan 225 per 2. Ini berarti 2A dikurangi 672 ya. Lebih dari 225. Oke, berarti ini kelipatan 2 semua. Maka bisa kita hitung 225 dibagi 2 berarti A. Ini berarti 336 ya, kita bagi 2. Ini lebih dari 225. Sama-sama 225, berarti kita bisa coret ya. 1, berarti A dikurangi 336 lebih dari 1, maka A lebih dari 337. Nah, ini A-nya harus lebih dari 337. Ya. Oke, kemudian berarti kita tinggal cek pernyataan 1. Di pernyataan 1, U25-nya lebih kurang dari 0. Otomatis U25 itu sama dengan A ditambah 24B kurang dari 0. Sehingga A ditambah 24 dikali negatif 3 ya. Maka A dikurangi 72 kurang dari 0, maka A kurang dari 72. Ini tidak mungkin ya. Karena di sini A-nya harus lebih, sementara A-nya di sini kurang dari, maka secara nilai ini salah. Salah, tapi cukup untuk menjawab soal. Sekali lagi ya, kalau soalnya bentuk kelengkapan data kayak gini, maka teman-teman harus cari yang salah banget atau benar banget. Nggak apa-apa dapat salah juga, yang penting dia cukup menjawab soal. Kalau misalnya pernyataan yang kedua, U25-nya itu lebih dari negatif 9, ini secara nilai sama aja teman-teman, berarti A dikurangi 72 lebih dari negatif 9, maka A-nya lebih dari 63. Nah, ini menimbulkan sebuah kebingungan teman-teman, di mana A lebih dari 63 itu masih mungkin bisa lebih dari 337, tapi ada juga kemungkinan bahwa tetap di bawah 337. Misalkan A-nya sama dengan 65. Otomatis kan ini kurang dari 337. Berarti ini salah. Ini salah. Nah, coba kalau A-nya sama dengan 338. Nah, ini A-nya lebih dari 337. Nah, ini benar. Nggak mungkin ada sebuah kesalahan dan kebenaran dalam satu tempat, teman-teman ya. Artinya dia tidak konsisten. Karena dia tidak konsisten, maka soal tersebut atau pernyataan tersebut tidak cukup menjawab sebuah soal. Ya, sehingga jawaban yang tepat hanya ada di pernyataan satu saja. Jawabannya berarti yang A. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya lakukan ini berdampak baik bagi teman-teman dan berikan feedback positif kepada saya biar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten semacam ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa kasih like dan subscribe buat video kali ini dan dadah.